Ini belajarnya sih gampang aja, cuma tentang reaksi hipersensitivitas dan penyakit-penyakit yang nanti ada kaitannya sama alergi. Jadi pada kuliah kali ini kita mau lihat klasifikasi reaksi hipersensitivitas sama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas ya. Sebenarnya tentang sistem imun ini ya, sistem imun ini bukan miliknya dari alergi imunologi saja, tapi merupakan juga akan dipelajari pada kuliah tentang infeksi ya, karena ini merupakan sistem pertahanan tubuh seorang individu atau manusia. Dia sistem imun itu ada yang sifatnya non spesifik, ada yang sifatnya spesifik ya. Ya, secara garis besar udah pada tahu kalau non spesifik itu ada yang sifat pertahanan berupa fisik, barrier ya, barrier kulit, mukosa dan lain-lain ya. Ada yang dia larut seperti enzim-enzim ya. Kemudian ada yang sifatnya seluler tapi yang non spesifik ya. Nah, kalau yang spesifik itu sifatnya ada yang humoral dan ada yang seluler. Jadi kalau misalnya pernah kenal yang namanya imunoglobulin, ya salah satu dari bagian dari antibodi dari manusia yang sifatnya spesifik, kita bisa lihat ada beberapa macam ya, imunoglobulin yang bisa diproduksi oleh manusia yang baru kita ketahui ya. Nanti ternyata dalam 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan ternyata ada penemuan baru ya, tapi ini major yang kita bisa pelajari kaitannya fungsinya nanti dengan sistem imun ya. Imunoglobulin M yaitu merupakan imunoglobulin pertama sebagai respon ya, sel B sebagai primary response ya, yang sifatnya nanti organizing antigen untuk destruksi dan fiksasi komplement. Kemudian imunoglobulin G itu adalah imunoglobulin utama yang tercipta di secondary phase ya, di secondary phase. Kemudian dia bisa melewati barrier plasenta, kemudian bisa menetralisasi dari toksin dan virus, punya sifat yang sama dengan IgM yaitu opsonizing antigen untuk destruksi dan komplement fixation. Kemudian IG, D, imunoglobulin D, imunoglobulin A yang kita temukan di mukosa. Nah, fungsinya adalah untuk proteksi mukosa dari toksin, virus, bakteri ya, dengan cara neutralisasi direct ya, atau bisa prevensi dari ikatan yang terjadi di surface dari mukosa. Nah, yang ada kaitannya dengan hipersensitivitas adalah imunoglobulin E karena dia merupakan respon untuk reaksi alergi ya. Tapi selain itu dia juga punya peran untuk melawan parasit ya. Oke. Ini adalah reaksi hipersensitivitas ya. Sebenarnya namanya kita bisa lihat dari namanya ya, hiper dan sensitivitas. Artinya adalah peningkatan reaktivitas atau reaksi yang berlebihan ya terhadap antigen yang dipajankan atau yang dikenal sebelumnya ya. Reaksi hipersensitivitas ini kalau tadi dia sistem imun dia bisa berfungsi dengan normal, maka reaksi hipersensitivitas ini sifatnya malah merugikan ya. Tidak menguntungkan ya, merugikan ya. Dari menurut waktunya kita lihat ada rapid onset atau reaksi cepat ya, rapid onset minutes to hour ya, dalam hitungan menit sampai ke jam. Kemudian reaksi intermediate dan terakhir adalah delayed onset, itu lebih dari 48 jam ya. Jadi reaksi hipersensitivitas ini bisa terjadi cepat, rapid onset, atau bisa terjadi delayed onset ya. Kalau menurut Gel and Pons ya, jadi reaksi hipersensitivitas itu terbagi menjadi 4 ya. Nanti ada reaksi tipe 1 yang rapid onset di alergi, kemudian reaksi tipe 2 yang sifatnya sitotoksik, reaksi tipe 3 yang kompleks imun, jadi dia nanti deposit dari kompleks imun, kemudian reaksi tipe 4 yaitu delayed onset.
Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin kan teman-teman yang paling gampang kita tuh reaksi alergi terhadap makanan ya, misalnya ada yang alergi seafood gitu ya, kemudian bentol-bentol namanya, apa yang terjadi di situ ya? Untuk gampangnya kita bayangkan adalah bentol-bentol itu merupakan reaksi dari hipersensitivitas ya. Jadi kita lihat bahwa di reaksi tipe 1 ya, di reaksi tipe 1 yang secara apa ya? Secara utamanya itu adalah adanya ikatan alergen warna hijau yang terikat pada imunoglobulin E yang spesifik terhadap hijau. Contoh alergennya udang ya, protein pada udang terikat pada imunoglobulin E yang spesifik terhadap udang yang menempel pada sel mas atau basofil. Jadi ini selnya sel mas ya, atau basofil yang dalamnya sudah ada granul-granul warna biru ini ya. Karena ada ikatan tadi, dia akan mengaktifasi proses degranulasi. Nanti keluarlah mediator vasoaktif ya, histamin, leukotrien, ya, prostaglandin dan lain-lain. Ya, itu yang nanti akan menyebabkan bentol-bentol pada kulit, gitu. Ya, karena ada reseptornya di kulit, reseptor histamin. Itu tipe 1. Jadi kalau ditanya, kalau kamu alergi udang, hipersensitivitas tipe berapa yang terjadi? Tipe 1 ya. Oke, jangan salah sebut 2, 3, atau 4. Kalau secara kata-katanya dikatakan silang antigen dengan IgE, aktivasi degranulasi sel ya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu alergi udang ya, tapi ternyata kamu hangout sama teman-teman, tiba-tiba diajak makan di sebuah restoran seafood, padahal kamu udah bilang tuh sama teman-teman kalau kamu alergi udang, tapi karena teman-temannya maksain kamu ya, kemudian kamu tetap makan, ternyata kamu nanti terjadi namanya anafilaksis ya. Itu juga merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Kalau reaksi anafilaksis itu adalah reaksi pada kulit diikuti dengan sesak ya, apakah ada bronkokonstriksi kayak gitu ya, atau kamu tiba-tiba pingsan dengan kondisi mukanya bengap-bengap. Nah, itu udah dikatakan anafilaksis ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau pada alergi yang terjadi adalah reaksi tipe 1. Tapi reaksi alergi juga bisa terjadi tanpa dijelaskan oleh tipe 1. Dia nanti akan dijelaskan oleh tipe 4 ya. Tipe 4 namanya cell mediated hypersensitivity. Nah, kita coba ke sana ya. Karena sebenarnya yang alergi itu 1 sama 4 ya, bisa ya. Nah, reaksi tipe 2 dan tipe 3. Tipe 2 itu tadi apa? Sitotoksik ya. Sitotoksik artinya ada reaksi terhadap atau antibodi terhadap antigen di permukaan sel ya, yang menghancurkan sel dengan bantuan komplement. Terjadi pada reaksi transfusi, anemia autoimun, hemolitik anemia ya, gitu ya. Kalau yang reaksi tipe 3 itu adanya kompleks antigen antibodi yang mengaktifasi sistem komplement. Nanti ujung-ujungnya komplement ini akan terdeposit dalam sel ya, bisa itu sel pembuluh darah, bisa sel ginjal ya. Itu terjadi pada vaskulitis, sel sickness ya, sistemik lupus eritematosus ya, atau adanya glomerulonefritis ya. Itu contohnya penyakit. Kalau tipe 4 ya. Tipe 4 kalau tadi alergennya masuk ke dalam tubuh, dia tidak mengaktifasi sel plasma, tapi dia mengaktifasi sel T. Nanti akhirnya sel T kelompok 1 yang desensitisasi proses sitokin yang mengaktifkan makrofag. Jadi kerusakan jaringan disebabkan oleh inflamasi ya pada jaringan tersebut. Terjadi pada dermatitis kontak, dermatitis atopi, ya, lesi pada tuberkulosis. Ini kalau kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi kalau reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya, ini ada 3 fase. Fase pertama adalah ini dari slide ya, sensitisasi. Yang kedua adalah fase manifestasi atau efektor. Yang ketiga adalah toleransi. Ya, sensitisasi ya, sensitisasi adalah pada saat ya pertama kali alergen masuk ke dalam tubuh kita, maka akan dikenali oleh namanya APC, antigen presenting cell. Antigen presenting cell tadi akan membawa alergen tersebut ke sel T. Ya, sel T nanti yang mengaktifasi sel B. Sel B akan bermaturasi menjadi sel plasma.
digambarkan dalam kode-kode yang atau gambar seperti ini ya, digambarkan seperti Y, dia punya dua tangkai ke atas gitu. Untuk bisa mengikat alergen, dia harus ada dua imunoglobulin ya. Nah, tadi sensitisasi berhenti saat alergen masuk sampai ke timbulnya imunoglobulin E yang diproduksi. Contoh ya, kamu alergi sama kacang. Pertama kali kamu terpapar kacang, maka kacang itu epitop alergennya akan diganti oleh antigen presenting cell. Dia akan mengaktifasi limfosit T, ya. Kemudian dia akan mengaktifasi limfosit B. Jadi limfosit T tadi akan aktifasi limfosit B untuk bermaturasi menjadi sel plasma. Nanti dia akan menghasilkan imunoglobulin E yang spesifik terhadap kacang. Maka kamu jalan-jalan kemanapun, kamu akan membawa imunoglobulin E yang spesifik kacang tadi. Begitu ada paparan kedua, kelima, ke-10, ke berapapun, ya. Jadi kamu makan selai kacang, nih kamu minum teman, ditawarin roti dengan selai kacang ya. Jadi paparan kedua atau berapapun ya. Begitu tadi selai kacang udah masuk, udah ditransport sama imunoglobulin E. Bedanya adalah tadi kan ditambahnya sama antigen presenting cell yang belum kenal siapa-siapa. Ini udah IgE, maka dia akan mengikat alergennya seperti ini, ya. Nah, proses ikatan nih antara alergen, kemudian imunoglobulin E ini yang bentuknya kayak rumput ini yang kita namanya Fc epsilon reseptor. Begitu dia mengikat ke massa ini akan tersensitisasi, akan tercipta degranulasi, ya, keluar tadi ya. Kalau dia ke smooth muscle cell, dia akan sifatnya kontraksi, kemudian rumput gelas itu akan menghasilkan banyak sekret ya. Kemudian dia kalau di saluran nafas dia akan menyebabkan kontraksi dari muskular dari bronkus ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 3 tahap, satu fase sensitisasi, yang kedua adalah manifestasi. Begitu kamu makan selai kacang tadi yang kamu udah di dalam diri kamu udah punya imunoglobulin E yang spesifik, maka nanti akan muncul langsung bentuk bentol-bentol atau misalnya ada amioedem ya, bibirnya bengkak, lidahnya bengkak besar ya. Itu adalah reaksi hipersensitif 1 ya. Yang terakhir, fase terakhir adalah fase toleransi. Fase toleransi ini yang akan menjelaskan bagaimana seorang apakah dia bisa sembuh dari alergi apa enggak ya. Jadi kalau orang teman kamu nanya gitu ya, dia alergi udang gitu, saya bisa sembuh enggak? Yang akan menjawab adalah fase toleransi. Apakah tubuhnya sudah mencapai fase toleransi? Jadi sudah toleran terhadap alergen tersebut ya. Itu akan tercapai seiring dengan maturasi dari sel imunnya dia. Kalau terjadi toleransi ya, walaupun dia punya imunoglobulin E di dalam tubuhnya, imunoglobulin E ini nggak akan mengikat epitop alergennya ya. Bisa jadi karena memang sudah sedikit produksinya, sehingga yang tadinya dia harus mengikat alergen kan dia butuh 2 atau butuh sepasang, tapi dia cuma 1 sehingga nggak bisa mengikat, atau afinitasnya sudah lebih rendah daripada itu, jadi nggak bisa nempel gitu. Itu tubuh mencapai fase toleransi. Kalau mencapai toleransi sudah bukan IgE lagi yang terbentuk, namun IgG ya, imunoglobulin G yang terbentuk. Ini adalah mediator-mediator yang dimediasi oleh si hipersensitivitas tipe 1 ya tadi ya. Ada histamin kecil yang tulisannya yang ada dibaca bisa. Kemudian ada leukotrien ya, ada prostaglandin, ada bradykinin, masing-masing punya efek terhadap organ-organ yang memiliki reseptor terhadapnya. Contohnya ya, misalnya histamin, dia akan meningkatkan permeabilitas vaskuler ya, kontraksi dari smooth muscle gitu ya. Terus kemudian dia juga merilis serotonin ya, merilis eosinofil chemotaxis factor. Makanya kalau pasien yang alergi kadang-kadang mungkin eosinofilnya tinggi ya, di atas 10% ya. Ada neutrophil chemotaxis factor, ada protease, ada plasma activating factor, leukotrien, prostaglandin, bradykinin yang sifatnya nanti akan vasodilation, contraction of pulmonary smooth muscle, lateral artery dilation ya, increase vascular permeability dan lain-lain ya.
Kalau protein bisa berasal dari serum asing atau dari vaksin. Kalau dari makanan bisa dari kacang tanah atau kacang-kacangan ya, seafood, telur ya, telur ayam biasanya. Kemudian kacang-kacangan seperti beans ya, kacang polong dan lain-lain ya. Kalau dari collage bisa dari grass, bisa dari ini nanti yang muncul kalau ada pemeriksaan tes alergi ya. Drugs juga bisa dari penicillin, sulfonamide ya, atau dari bifenum, plastifenum ya, dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang terjadi ya? Reaksi lokal biasanya terbatas pada jaringan atau organ spesifik dan kecenderungan untuk menunjukkan reaksi tipe 1 disebut atopi. Kemudian kalau yang sistemik anafilaksis ya bersifat mengancam nyawa, dan ada reaksi pseudoalergi dan anafilaktoid ya, seperti anafilaksis, yaitu terjadi karena degranulasi sel mas yang tidak diperantarai oleh IgG. Contohnya apa di pseudoalergi? Pertama-tama sering dengar ya kalau ada namanya alergi dingin ya. Misalnya kalau ke daerah yang lebih dingin, atau misalnya kalau kamu habis mandi, atau kamu kayak gini misalnya hujan terus-terusan setiap hari ya, terus kamu muncul tuh kamu tuh bentol-bentol. Sebenarnya kita bukan alergi terhadap dingin, karena dingin itu bukan protein ya. Dingin itu merupakan stresor fisik. Jadi kalau nanti orang tua kita ngomong oh alergi dingin kali kamu bisa mengkoreksi ya, sebenarnya mah bukan alergi dingin itu ya. Cuma suhu dingin itu merupakan faktor atau stresor fisik sehingga kita muncul reaksi pseudoalergi karena stresor fisik tadi menyebabkan degranulasi dari sel mas ya, tanpa harus diperantarai oleh IgG. Jadi dia bisa degranulasi, muncul dari histamin dan lain-lain ya. Gejalanya 3 khas, 3 memerlukan pajanan dalam hal ini maksudnya protein ya. Kemudian 3 merupakan menyerupai anafilaksis dinamakan anafilaktoid ya. Penyakit-penyakit yang didasari oleh reaksi hipersensitivitas tipe 1, kita balik lagi ke slide sebelumnya, di sini ada namanya atopic march ya. Atopic march itu adalah perjalanan atopi pada seorang individu dari mulai 0 tahun sampai dia dewasa antara 70 tahun atau berapapun ya. Kita lihat sumbernya ini adalah usia, di atasnya adalah prevalensi ya. Kita lihat di sini ada atopic dermatitis, ada food allergy atau alergi makanan, ada rinitis alergi, ada asma. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang seringkali atau utamanya diperantarai oleh hipersensitivitas tipe 1 ya. Jadi ternyata penyakit-penyakit seperti asma itu jarang sekali kita lakukan diagnosis pada anak-anak yang kurang dari usia kurang dari 3 tahun. Karena kalau lihat prevalensi di sini dia masih rendah ya prevalensinya. Jadi kalau misalnya ada bayi ya sampai 20 tahun menunjukkan gejala yang sekiranya mirip asma seperti sesek ya, kalau dengarkan paru-parunya ada wheezing gitu ya, ada retraksi ya, itu belum tentu asma ya. Karena kita tahu perjalanan atopi anak asma itu belum terjadi di usia kurang dari 3 tahun. Kayak pikirkan penyakit-penyakit lain seperti infeksi ya, bronkiolitis dan lain-lain. Gitu juga sama food allergi. Kalau udah dewasa food allergi ini biasanya akan menurun kecuali beberapa hal ya. Nah, makanya untuk mendiagnosis ya cuma kita lihat klinis juga, tapi kita lihat epidemiologinya gimana. Nah, ini dari atopic march ya. Seorang individu yang dari umur usia awal kehidupannya itu sudah menunjukkan gejala atopi seperti atopic dermatitis atau food allergy, maka dia akan berubah bentuknya sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak dengan waktu kecilnya dermatitis atopi, makan beberapa protein menunjukkan gejala alergi ya, mungkin aja food alerginya sudah membaik, tapi biasanya dia berubah bentuk menjadi asma atau rinitis alergi gitu ya. Baca di atas ini kan ada ini ya, development of food allergy ya, asma ya, rinitis alergi correlates with atopic dermatitis severity in infancy. Jadi kalau misalnya anaknya udah developing alergi di usia awal kehidupan berupa atopic dermatitis, mungkin aja kesananya nanti asma, rinitis alergi. Itu sekali bisa tanyakan yang pasien ya, misalnya kalau ada orang dengan asma, bener nggak ya ini orang asma gitu, kita tanya dulu waktu kecil tuh dia ini nggak ada sering gangguan kulit, kulitnya sering gatal ya, ruam segala macam ya, itu cerita.
kepada pasien, penting juga untuk ditanyakan ya. Kita lihat kalau misalnya faktor resiko itu dibagi menjadi 3 ya. 1 tinggi, kemudian menengah, dan rendahnya. Kalau tinggi itu kedua orang tuanya itu punya alergi. Jadi kalau kamu tanya pasiennya, jadi jangan nanya sampai ke kakek neneknya, sepupunya atau om tantenya gitu ya, cukup ayah ibunya aja, ayah ibu sama saudara kandungnya si anak ini ya. Kita lihat apakah ibunya sama bapaknya punya alergi atau enggak ya. Kalau punya alergi dua-duanya, kemudian memiliki kesamaan, dua-duanya sama-sama asma misalnya kayak gitu, maka anaknya 60-80% juga punya alergi. Bentuknya apa? Tergantung dari perjalanan allergic march tadi ya. Tapi kalau misalnya kedua orang tua punya alergi tapi beda ya, tidak sama ya manifestnya, maka resikonya hanya 40-60%. Kalau resiko menengah adalah hanya salah satu aja orang tua, atau orang tuanya nggak ada alergi tapi dia punya saudara kandung yang alergi, maka resiko dia adalah segini 20-30% atau 25-30%. Dan resiko rendah kalau orang tuanya dua-duanya nggak punya alergi dan dia belum punya saudara kandung, maka 5-15%. Artinya kalau resikonya rendah, kita pikirkan kemungkinan penyakit lain selain alergi ya. Nah ini persentase kedua tadi ya. Jadi adanya antigen pada surface, jadi ini bukan kaitannya dengan bukan alergi lagi ya. Persentase kedua ini kaitannya sama adanya antigen pada surface-nya ini ya. Ya, antigen pada surface atau surface antigen ini namanya ya, dia akan memicu ikatan dari antibodi yang muncul ya, sehingga dia akan terjadi kan dia rusak karena selnya dia sudah dirusak oleh antibodi yang berikatan dengan surface antigen, maka terjadi fagositosis, jadi rusak. Atau dengan cara kedua, yaitu kalau yang pertama adalah dengan oksidasi dan fagositosis, cara kedua adalah dengan ikatan komplement dan Fc reseptor mediated inflammation ya. Jadi ada Fc reseptor yang terikat pada sel, dia mengikat imunoglobulin ya. Kemudian dia mengikat surface antigen yang ada di sini, menyebabkan ada aktivasi dari komplement. Aktivasi komplement ini menyebabkan datangnya neutrofil, enzim, reaktif oksigen intermediate, itu jadi inflamasi dan kerusakan dari jaringan ya. Atau yang tipe C atau melalui cara yang lain, yaitu antibody mediated cellular dysfunction ya. Jadi contohnya adalah tiroid epithelial cell atau sel tiroid memiliki TSH reseptor ya, yang seharusnya dia TSH reseptor tapi dia disfungsi ya, jadi dia terikat oleh antibody yang mengikat pada TSH reseptor ya, menyebabkan si antibody ini inhibits binding of the neurotransmitter to the receptor ya. Jadi penyakit-penyakit yang terkait ini bisa anemia hemolitik, erythroblastosis fetalis, reaksi transfusi ya. Kalau misalnya reaksi transfusi itu biasanya sel darah merahnya ya di surface-nya udah ada antigen, kemudian ditangkap oleh antibodinya, kemudian dihancurkan ya. Jadi bisa kita bilang reaksi transfusi. Atau di anemia hemolitik, sel darah merahnya anemia hemolitik kan biasanya terjadi karena autoimun ya. Nah ada salah coding atau salah penafsiran pesan sehingga menyebabkan surface antigen tadi terbentuk, kemudian dia ditangkap oleh antibodi dan dihancurkan. Jadi tanpa ada perdarahan, sel darah merahnya rendah terus ya, itu terjadi anemia hemolitik autoimun. Ini adalah ilustrasi ketiga. Ya, tipe 3 ini adalah tadi komplement ya, deposit dari antibodi antigen ya. Terjadinya bisa dengan imun kompleks mediated tissue injury ya. Jadi contoh ya, kalau kita sakit karena bakteri Streptococcus misalnya kayak gitu ya, infeksi tenggorokan karena Streptococcus ya, badan itu kan akan membentuk antibodi terhadap bakteri tersebut. Nah, antibodi tadi akan
mengikat antigen ya, antigennya si kuman atau toksin dari Streptococcus ini ya. Nah, kita bayangkan ya, di sini adalah imun kompleks itu terdiri dari antigen antibodi yang terikat ini ya. Nah, ini penampak pembuluh darah, anggap aja di endotel dari vaskuler ya. Nah, endotel dari vaskuler ya, dia bilang ada circulating imun kompleks beredar dalam darah. Ini blood vesselnya, ini ternyata dia karena aliran tersebut dia nempel dia tadi ini ya, site of deposition of immune complex ya. Nah, deposition ini akan memanggil neutrophil granule, enzyme, reactive, oxygen intermediates ya. Nah, karena dia terjadi dipanggil nih inflammatory cell-nya, neutrophils ya, dia akan terjadi vaskulitis. Jadi sebenarnya dia karena salah nempel aja nih, gitu ya. Seharusnya sampah ini dibuang, sampah dari sisa pembersihan dari melawan kuman tadi seharusnya degrade gitu ya, dihancurkan gitu. Tapi ternyata dia nggak hancur, nempel di pembuluh darah, nempel di sel ginjal kayak gitu ya. Nah, kalau di pembuluh darah ini nama penyakitnya adalah vaskulitis basicnya ya. Basic vaskulitis itu bisa namanya hematopoietic purpura, IBS vaskulitis ya, atau Kayasu ya, kemudian kalau di ginjal dia bisa jadi glomerulonefritis ya. Jadi dia terendam tuh di sel-sel ginjal sehingga mengganggu filtrasi dan lain-lain. Ganggu kayaknya terjadi di ginjal endotel manapun ya. Imun kompleks deposition ya, dia akan menyumbat atau menempel, terdeposit di endotelnya ya. Nah, tadi ya contohnya ya, tipe 3 itu RAS ya, lupus erythematosus systemic, artritis rheumatoid ya, itu karena terjadinya penempelan dari deposit atau deposit dari kompleks imun ya. Reaksi obat, ada bicarbonate, sulfonamid, nah ini yang membingungkan karena ini juga terjadi pada tipe 1 ya, dan penyakit infeksi seperti apa nih BNAPS nih, glomerulus nephritis akut pasca streptococcus ya, meningitis, hepatitis, mononucleosis, malaria, dan trypanosomiasis ya. Oke, cukup ngantuk ya, karena pusing ya. Membayangkan apa yang terjadi di sistem imun kita ya. Hipersensitivitasnya banyak banget. Terakhir ya, hipersensitivitas tipe 4 ya. Tipe 4 itu delay type hypersensitivity ya. Dia bisa terjadi dari metode atau mekanisme. Satu adalah delay type hypersensitivity dan T-cell mediated cytolysis ya. Jadi antigen presenting cell yang tadi APC yang tadi mempresentasikan antigen ya, kemudian dia akan dipresentasikan dengan MHC ya, MHC. Kemudian nanti dia akan penempelan ini ke normal tisu akan mengaktifasi dari inflamasi ya. Inflamasi nanti akan mengeluarkan interferon gamma ya, IL-2, IL-3 ya. Nah, ini yang nanti akan menghancurkan jaringannya. Dari T-cell mediated cytolysis ya, ikatan reseptor T-cell terhadap CD8 ya, ini bisa memicu dari cell killing dan tisu injury ya. Nah, tipe 4 ini bisa karena infeksi, bisa juga karena non-infeksi ya, atau antigennya bisa dari antigen luar atau antigen self antigen ya. Jadi intraseluler patogennya bisa bakteri intraseluler ya. Seperti kita tahu ya, tuberkulosis merupakan intraseluler bakteri ya. Jika bakteri mulera atau fungi yang intraseluler ya bisa menyebabkan delay type hypersensitivity seperti pneumocystis carinii, Candida albicans dan lain-lain ya, parasite, virus, herpes simplex ya. Kemudian kontak antigen lain ya seperti cetamur ya. Poisoning lain gitu ya. Nah, tipe 4 yang contoh-contoh penyakitnya ada dermatitis kontak, hipersensitivitas tuberkulin ya, T-cell mediated cytolysis dan perawatan transplantasi.
reaksi hipersensitivitas ya, apa yang bisa kita lakukan ya, atau ada yang bisa kita modifikasi nggak dari penyakit itu ya. Jadi penyakit alergi ini sifatnya kan kronis ya, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kadang-kadang sembuh gejalanya, tapi nanti kalau udah ada trigger lagi bisa kambuh lagi. Makanya sifatnya kronis ya, dan berkaitan sama gak cuma anak, tapi parents dan family-nya. Gara-gara si pasien ini sering kambuh, maka ada disfungsi dari pembuluh darah ya. Bisa dibayangkan kalau anak harus berobat ya, kalau sebulan sekali, kalau sebulan 2 kali gitu, dan harus kontrol ya, harus diantar oleh orang tuanya, itu menyebabkan disfungsi dari family-nya. Jadi sehingga anak kandung lain atau siblings yang lain juga mengalami diabaikan gitu ya. Nah, kemudian keluarganya mungkin khawatir ya, anaknya kata kamu terus ya. Untuk anaknya sendiri dia bisa sifatnya gak nyaman ya, ada stool problems, jalan masuk gitu ya, bolos-bolos terus gitu. Nah, tadi yang mungkin sudah kita lihat di Alpha itu ada alergi rhinitis ya. Alergi rhinitis itu tipe 1 hipersensitivitasnya ya, yang terjadi pada mukosa hidung ya. Mukosa hidung ditandai dengan repetitive sneezing, bersin-bersin terus ya, paroxysmal ya, watery rhinore, jadi pingsan terus anaknya kayak gitu ya. Terus kemudian ada hidungnya tersumbat, bengkak gitu ya. Nah, inflamasi dari membran mukosa ini ya, ini terjadi karena immunoglobulin A mediated atau rapid onset hypersensitivity ya. Response to an extrinsic protein usually caused by sensitization to inhaled allergen. Jadi biasanya mungkin alergennya yang sifatnya aeroalergen, bersin-bersin karena debu rumah, tungau dan lain-lain, itu aeroalergen ya. Aduh, apa ini ya? Apa yang ngomong terus ya? Benar, mau yang jelasin? Ada ya? Jadi aku terus yang jelasin kalau malah ya. Jadi ya, ini tuh ada alergi yang masuk ya ke basal ke apa namanya ini? Barrier hidung kita ya, barrier hidung kita yang alergen masuk ya. Alergen masuk, nanti dia akan ditangkap oleh antigen presenting cell. Ya tadi ya udah dijelasin lah ya tuh. Sama tadi jalurnya ya, sama jalurnya ya. Oh ini kayaknya udah nggak ada di tipe sensitivitas. Ini langsung manifestasi ya. Jadi begitu masuk dia udah ada ditangkap tuh sama IgE yang spesifik, dia nempel ya. Kemudian dia akan menyebabkan gambar apa sih? Sebentar. Oh, baru sensitisasi alergik ya. Kayaknya ini sel plasma yang mengeluarkan immunoglobulin E ini ya. Ini nih APC-nya yang akan menangkapnya dia ya. Kemudian dia terjadi allergic sensitization ya. Begitu dia sudah ada immunoglobulin E yang warna biru ini, ada alergen masuk lagi, dia udah langsung tertangkap ya, mediator of allergic reaction, juga alergen induced IgEs ya, berdasarkan plastik ya, dia akan menyebabkan pengeluaran dari histamin, prostaglandin, leukotriene dan lain-lain, menyebabkan sensory nerve. Ya ini tawaran tadi ya, gitu aja ya. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita curigai seorang anak itu rhinitis alergi ya, dibandingkan dengan apa sih kira-kira DD lain selain rhinitis alergi untuk anak yang ingusan terus? Apa kira-kira? Aventus Immanuel Gifta Kurniawan. Ya, DD-nya dari rhinitis alergi apa ya? Atau diferensial diagnosis dari rhinitis alergi? Influenza ya, atau apa namanya ISPA atau sakit upper respiratory tract infection yang berulang. Ya, apalagi? Oh ya, aku panggil aja, bingung soalnya mereka kalau nggak dipanggil ya. Inovarianto. Nah, common cold, boleh lah, oke. Common cold sama influenza, oke beda ya. Muhammad Andrian Rushidi,
Nisaul Azizah. Ya, apalagi jadinya? Apa Nisa? Rinitis vasomotor boleh. Samsya Aditya Nurfadila. Samsya Aditya. Rinitis alat kiri itu udah tadi yang dari si Innova ya tadi. Jadi sebenarnya tadi yang disebutkan sudah benar. Tambahan lagi adalah benda asing ya. Benda asing pada hidung itu menyebabkan pilek terus menerus. Nah, bagaimana kamu membedakannya ya? Satu, symptoms of suggestive allergic rhinitis. Two or more of the following symptoms or more than the apa deh? Without conjunctivitis ya. Nah, kalau yang not associated with allergic rhinitis, jadi kadang-kadang ada nih pasien datang sudah punya asumsi sendiri ya, nah, saya alergi ini gitu ya, alergi dia bersin-bersin terus, dia pilek terus gitu ya. Nah, pikirkan kemungkinan mungkin nggak dia recurrent upper respiratory tract ya, infection gitu ya. Jadi baru sembuh dari cold, dia udah kena pilek lagi ya. Misalnya misalnya Innova hari ini bilang gitu ya, gara-gara ketularan sebelahnya yang kanan tuh kita kemarin minggu lalu dia bilang nih, dia yang mulai masih duluan gitu ya, si Innova minggu ini masih bilang ya, begitu dia udah masuk tuh ternyata kirinya dia juga mulai lagi. Namanya itu adalah recurrent ya, recurrent turki ya, recurrent upper respiratory tract infection ya. Jadi itu harus dilihat pola-polanya, namanya bagaimana filmnya ya. Nah, bagaimana kalau kita adalah symptoms yang tidak ada kaitannya sama rhinitis ya. Jadi bilangnya symptoms usually not associated with rhinitis, itu adalah unilateral symptoms ya. Jadi cuma pilek di sisi kanan aja kayak gitu ya, nggak pernah yang kiri, hidung tersumbat, pilek, bersin gitu ya. Ternyata yang pilek cuma di sisi kanan aja. Kita curiga apa dari benda asing ya kayak gitu ya, atau vasomotor, rhinitis vasomotor gitu. Ya, atau masalah obstruction without other symptoms, jadi cuma bumpat aja. Jangan-jangan dia polip ya, kayak gitu. Mucopurulent rhinore, posterior rhinore ya. Os nasal drip biasanya terjadi pada sinusitis ya. Kemudian with mucus atau tidak ada anterior rhinore. Ya, ada nyeri ya di bagian kepala tertentu, atau ada epistaxis yang kurang, atau ada anosmia ya. Biasanya adalah infeksi virus menyebabkan anosmia. Jadi bukan rhinitis alergi ya. Jadi bukan bersensitivitas tipe 1 tadi ya, tapi bukan infeksi ya. Tanda-tanda dari rhinitis alergi satu adalah sering twitching ya, sering apa nih, mengangkat satu sisi karena biasanya dia ada rhinore yang terus-menerus ya. Kemudian lihat ini ada apa? Allergic shingles ya. Jadi bukan kantong mata, cuma di bawah matanya lebih gerak. Bukan karena kurang tidur gara-gara mengerjain tugas juga gitu. Jadi ini terjadi karena obstruction dari saluran pelenjarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah Denning Morgan line lagi ya, di bawah matanya nih Denning Morgan line ya. Jadi itu terjadi bukan karena tipuk orang yang udah tua enggak ya. Kalau Denning Morgan line bisa terjadi kelihatan pada orang yang punya rhinitis alergi ya. Kemudian yang gerakan apa nih? Ini namanya adalah allergic salute ya. Salute ya. Gitu ya. Dia akan gosok hidungnya bisa dengan tangan, bisa dengan telapak tangan ya. Kalau lagi
sering didorong ke atas, timbul garis di sini ya. Kemudian mulutnya terbuka. Ini biasanya allergic facies ya, atau adenoid face ya. Biasanya anak yang allergic rhinitis juga adenoidnya membesar. Yang berikutnya adalah mukosa nasalnya livid ya, di kongkanya juga livid gitu ya. Jadi nggak hiperemis. Nah, ini pembagiannya rhinitis alergi ada yang intermittent, ada yang persistent. Intermittent syaratnya tadi terjadi kurang dari 4 hari dalam seminggu atau satu periodenya kurang dari 4 minggu. Tapi kalau persisten terjadinya lebih dari 4 kali dalam 4 hari dalam 1 minggu dan terjadi satu periode lebih dari 4 minggu, itu namanya persisten. Persisten seringkali ada di negara-negara yang cuma 2 musim ya. Tapi kalau si intermittent ini bisa pada seasonal yang 4 season ya. Ada season tertentu seperti musim gugur atau di mana biasanya serbuk pohon itu sering berterbangan, maka dia akan kambuh. Nah, ini menurut gejalanya ada yang mah, soal kalau dilihat sebenarnya mah itu tidak terganggu, tidur, kegiatan sehari-hari itu tidak terganggu. Dan ini yang terganggu ya. Nah, ini obat-obatannya nggak usah lah ya, kita skip aja ya. Berikutnya adalah food alergi ya. Food alergi seringkali kita dengar mungkin kalau teman-teman yang sering baksos atau yang sering ketemu sama masyarakat gitu ya, dia punya anaknya alergi telur gitu ya. Alergi telur kenapa bu? Ini bisul-bisul kayak gitu ya. Maka kita harus nanti sebagai dokter ya bisa mengenali apakah ini memang bisul karena memang food alergi atau bukan gitu ya. Nah, kita lihat food allergy is defined as an adverse health effect ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan sesuatu, efek yang kita inginkan apa sih kalau habis makan? Kenyang apalagi. Kalau cewek makan sampai gitu-gitu ya, gimana tuh? Menemukan kenyamanan habis makan ya, kita senang habis makan rasanya happy segala macam ya. Ada namanya adverse food reaction ya. Jadi sebenarnya kejadian yang gak kita inginkan. Kejadian adverse food reaction ya, kejadian yang gak kita inginkan. Jadi kalau kamu habis makan ternyata kamu sakit perut gitu, tiap makan itu kamu sakit perut gitu. Nah itu kita harus cari tahu dulu ya. Ada yang sifatnya immune mediated ya, kalau yang diperantara oleh imun, ada juga yang non immune mediated ya, non immune mediated. Mungkin teman-teman pernah ya, saya lagi ngerjain tugas gitu ya di coffee shop gitu ya. Terus teman-teman kalian tuh pesannya kopi gitu. Kalau kamu tuh biasanya kamu jarang banget minum kopi gitu. Tapi karena teman-teman kamu minum kopi, akhirnya ikut pesan sekalian gitu. Baru minum 2-3 teguk, habis itu lama-lama kamu langsung mulus ya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah ya? Baik itu kopinya kopi yang original atau dia kopi latte yang dengan susu ya. Mungkin kamu pernah merasakan seperti itu ya. Jadi berikutnya kadang-kadang kamu takut lagi untuk minum hal yang sama ya. Kan terjadi di situ ya. Kita lihat di sini. Ada yang immune mediated, ada yang non immune mediated ya. Immune mediated bisa diperantarai oleh immunoglobulin E yang tadi saya ceritain. Ada yang non IgE mediated atau tipe 4 ya. Ada yang mixed type atau juga ada yang cell mediated. Tapi ada yang non immune mediated ya. Sifatnya dia metabolik seperti intoleransi laktosa ya. Kemudian farmakologis misalnya kafein ya, toksik atau others ya. Jadi bisa jadi kamu waktu pesan tadi di coffee shop itu kamu pesan misalnya aren latte ya, di situ kan ada komponennya, ada kopinya, kemudian ada susunya, biasanya ada komponen gulanya ya. Kamu curigai mana tuh 3 tadi yang kamu mulus ya. Kalau kamu umur sekarang, kamu mungkin nggak alergi susu sapi yang sebelumnya enggak. Mungkin nggak? Kalau melihat tadi aku cerita tuh, mungkin nggak? Ya, kecil sekali kemungkinan ya, karena kamu udah umur segini, udah tua banget gitu untuk alergi susu sapi. Alergi susu sapi seharusnya ketahuan pada saat kamu kecil, pertama kali terpapar susu sapi ya. Begitu kamu minum kedua, ketiga waktu kamu masih bayi. Kalau kamu alergi susu sapi, maka itu akan terjadi waktu kamu bayi. Tapi kalau kamu udah gede gini, udah setua ini gitu ya, ya nggak alergi. Kalau memang kamu udah kecil nggak alergi. Jadi jangan tiba-tiba aku alergi susu sapi gitu, enggak ya. Karena alergi susu sapi itu biasanya
ketahuan ya. Yang masih mungkin terjadi adalah laktosa intolerance ya, laktosa intolerance. Khasnya apa? Khasnya tuh kalau kamu habis minum itu perutnya langsung bergejolak, kamu tidak bisa menahan, kamu harus ke toilet saat itu juga, dan ada tekanan yang besar pada saat buang air besar ya, karena sifatnya asam, laktosanya tidak bisa tercerna ya. Yang mungkin aja terjadi juga habis kamu minum kopi susu tadi adalah ya, intoleransi terhadap atau intoksikasi terhadap atau kafein intoxicated ya. Jadi ternyata reseptor kafein dalam tubuh kamu itu tidak cukup atau terlalu tersensitisasi ya dengan minum kopi kamu kayak gitu, sehingga bisa mengaktifasi dari saluran cerna kamu untuk apa tadi ya, BAB kayak gitu ya, diare dan lain-lain. Itu bisa terjadi ya. Yang ketiga adalah toxic exhaustion stromboid fish poisoning ya. Apa ini stromboid fish poisoning ya? Contohnya, kasih contoh aja biar gampang mencernanya ya. Kamu tuh biasanya kalau makan ikan tongkol biasa aja ya, nggak ada alergi, nggak ada apa-apa ya. Ternyata kamu dapat tugas, kamu harus mengunjungi sebuah puskesmas di luar kota ya, di luar kota. Terus kamu makan di situ, makan di wartegnya ya, ada balado ikan tongkol, enak nih, pedas kamu makan ya. Apa namanya, ikan tongkol. Begitu kamu habis makan, kamu bentol-bentol ya, bentol-bentol ya, ada reaksi kulit. Sebelumnya kalau makan tongkol nggak bentol-bentol, pasti teman kamu akan nanya, ya kamu alergi kali sama ikan gitu ya. Ya apa-apa gitu, kalau makan nggak apa-apa gitu, kamu nanya gitu ya. Adalah keluarga sana, oh ini mungkin tongkolnya nggak fresh gitu, pernah nggak kayak gitu ya, biasanya itu nggak fresh itu gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini itu adalah stromboid fish toxin atau stromboid fish poisoning ya, dimana kamu bayangkan ikan tongkol itu kan hasil tangkapan nelayan ya, hasil tangkapan nelayan. Kemudian untuk sampai dijual ke pasar dia kan melewati beberapa hari ya. Biasanya nelayan akan siapkan kotak berisi es ya, supaya ikan tadi tetap bagus gitu ya, kondisinya tetap fresh saat dijual di pasar. Nah, jadi apa sih terjadi pada stromboid fish poisoning? Adanya pembusukan ya, yang tidak seharusnya. Mungkin pada saat perjalanan di Pantura macet gitu ya, sehingga esnya mencair dan lain-lain, ada proses pembusukan. Kemudian mungkin oleh penjualnya yang udah mau deket kamu itu dimasukkan lagi ke dalam freezer, jadi sudah tidak membusuk, dihentikan lagi pembusukan, dikeluarkan lagi. Nah, proses yang akan seperti itu menyebabkan keluarnya histidin ya dari si daging ikan tadi, ditangkap oleh tubuh kamu, dianggap sebagai histamin ya, sehingga tadi muncul bentol-bentol gitu ya. Padahal sebelumnya kamu tidak pernah bentol-bentol di kalau makan ikan yang sama ya. Tuh ya contohnya. Jadi jangan keliru itu food allergy, ini kayak gini ya. Jangan keliru itu alergi makanan, jangan buru-buru mendiagnosis itu alergi makanan. Tanyakan dulu riwayat sebelumnya, apakah memang ada riwayat alergi kalau konsumsi ikan ya. Ya tadi ya, food allergy adalah adverse health effect arising from a specific immune response ya, gitu ya. On exposure to a given food ya, prevalensinya 2-10%, gak banyak kok, tenang aja ya. Food allergy is greater in pediatric population ya, estimate 6-8 yang lebih dari 10% ya. Different methods ya, bisa dengan self-reported atau pemeriksaan lain ya, dan recently emerging as a second wave ya. Panjang lagi jelasinnya ya. Intinya adalah ini adalah bagaimana makanan masuk ditangkap oleh barrier kita, usus ya, barrier usus ini ya, kemudian dia dikenali sama tadi prosesnya kurang lebih sama ya, bisa dengan type A atau type 1 hypersensitivity atau type 4 hypersensitivity ya, tadi bisa mediated ya. Untuk yang IgE mediated biasanya terjadi kurang dari 1 jam after ingestion ya. Dia biasanya kalau di kulit berupa urtikari, aminoedem, kalau di saluran cerna, muntah, mencret ya. Kemudian di saluran nafas bisa berbentuk asma atau alergi rinitis atau yang
seluruh tubuh tuh anafilaksis, ada yang sistemik sifatnya tuh anafilaksis ya. Ada yang self mediated ya, hours to days after injection ya. Bisa berupa food protein induced enteropathy, bisa berupa food protein induced allergic proteinuria, bisa berupa food protein induced enterocolitis syndrome. Ini semua BAB berdarah. Apa sih yang paling sering menyebabkan alergi makanan ya? Jadi kamu harus kenali ada 9 jenis ya, untuk supaya tahu ya bagaimana kalau mau menganalisis biar nggak terlalu meluas banget. Kita cari dulu 9 makanan yang paling sering menyebabkan alergi makanan. Satu adalah susu sapi ya. Yang kedua adalah telur ayam. Telur ayam nggak beda ya sama telur bebek, beda proteinnya sama telur puyuh ya. Ketiga adalah seafood. Seafood itu makanan laut ya. Yang keempat adalah shellfood, protein yang berdasarkan laut yang sifatnya ada cangkangnya, lobster, kepiting dan lain-lainnya. Berikutnya adalah peanut atau kacang tanah. Ya, peanut kacang tanah itu kan beda ini tidak ada lagi namanya trinat ya. Setelah peanut ada nomor 6 ada trinat. Trinat itu adalah kacang yang berasal dari pohon ya. Kalau dari kacang tanah itu kan dia akar ya, kacang tanah. Kalau yang kacang pohon seperti hazelnut, almond, apalagi pistachio dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah gandum, kedelai, dan terakhir adalah sisem atau wijen ya, 9 itu. Jadi yang ditanya itu dulu sebelum nanya yang jauh-jauh gitu ya. Dan jangan lupa dalam menganalisis atau mewawancara pasien, gak cuma protein utamanya aja ditanyakan, tapi cara masaknya. Contohnya dia makan kentang balado. Kentang itu gak masuk dalam 9 makanan yang paling sering menyebabkan alergi kan, tapi ternyata di balado bersama dengan terasi udang misalnya gitu kan, ada udangnya ya. Jadi tanyakan juga bagaimana memasaknya ya. Nah ini untuk pemeriksaan bisa dengan skin prick test, bisa dengan spesifik IgE test, bisa dengan allergen component test dan oral food challenge ya. Kayaknya udah deh. Oh ya, manajemen belum. Ya, pasien harus diedukasi dulu bahwa ini adalah alergi makanan. Terapi utama dari alergi makanan adalah avoidance ya. Jadi patient should be educated regarding strict avoidance. Jadi penghindaran yang keras ya terhadap causative food allergen ya. Involvement of the dietitian ya, dia very helpful. Jadi kamu kalau kasih tahu misalnya makanan yang alergi kedelai, mengandung kedelai apa aja contohnya? Hah? Tempe, apalagi tahu, apalagi susu kedelai, apa sari kedelai, apalagi kecap. Ya ada ya kedelainya ya, kecap. Atau ternyata ada saus lain ya, soy sauce lain yang atau kecap asin yang mengandung kedelai ya. Jadi kita nih yang udah tahu tentang food allergic juga memberikan edukasi ya bahwa makanan-makanan ini bisa aja mengandung kedelai. Kemudian ibunya diajarin atau orang tuanya diajarin untuk ya successful avoidance relies on bergantung pada specific identification of the causative food allergen ya. Jadi dalam mendiagnosis ya kita juga harus lebih teliti lagi. Kemudian ada mungkin cross-reactive food, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar ya anak yang alergi susu sapi dikasih susu kambing. Pernah dengar nggak? Ya, nggak boleh, itu hal yang salah karena ada kemungkinan cross-reactive foods bahwa protein susu sapi itu cross-react dengan protein susu kambing. Jadi kalau diberikan itu bukan merupakan solusi ya. Kemudian education of the patient atau di caregiver yang buat avoidance measures ya. Dia coba cari apa namanya willingness of the educated to read labels ya carefully. Jadi kalau beli suatu makanan kemasan, lihat di ingredients di baliknya itu ya. Biasanya dia akan bercetak tebal tulisannya. Makanan ini mengandung potensi alergen, kedelai gitu. Kalau kamu nanti iseng-iseng ya ke minimarket, ke supermarket, makanan itu di belakangnya sekarang tuh udah harus dicetak tebal untuk 9 jenis makanan yang berpotensi food allergen ya. Satu adalah membaca food label, kemudian preparasi visual atau biasanya makan di luar atau makan bergizi gratis itu ya.
setelah ya. Otomatis ada lansia. Oke, ini nggak Jadi boleh. harus tahu dulu gejala apa. Begitu anak habis makan langsung sesak nafasnya atau malah tiba-tiba bengkak bibirnya, gitu, itu merupakan tanda awal yang harus diwaspadai sehingga bisa dilakukan tata laksana lebih cepat ya. Alhamdulillah selesai ya. Saya rasa